Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai dengan materi seni budaya. Jadi pada materi ini kita akan membahas 4 bagian dari seni rupa. Yang pertama yaitu pengertian dan jenis karya seni rupa 2D. Kemudian yang kedua, unsur dan objek dalam karya seni rupa 2D. Ketiga, medium atau alat bahan teknik berkarya seni rupa 2D. Dan yang keempat adalah proses berkarya seni rupa 2D. Kita akan mulai bahas mengenai bagian A tadi, yaitu seni rupa 2 dimensi. Ya. Apakah di antara adik-adik ada yang mengetahui mengenai seni rupa? Apa itu seni rupa? Jadi kalau menurut buku yang kalian sudah pegang sama-sama, kita lihat bahwa di situ dikatakan bahwa istilah seni rupa seringkali kamu jumpai baik dalam bentuk tulisan maupun diperbincangkan secara lisan. Jadi seni rupa itu sebenarnya ada di sekitar kita. Cuman kadangkala kita tidak mengetahui bahwa apa yang ada di sekitar kita ini itu adalah sebagian daripada seni rupa. Kemudian ada beberapa hal yang bisa dibedakan atau yang kita bisa bedakan di sini. Kalau misalnya pada binatang. Binatang biasanya ada 2 jenis kan. Jadi ada jantan dan betina. Nah, kemudian kalau di tumbuh-tumbuhan. Biasanya juga di tumbuh-tumbuhan ada beberapa perbedaan juga, ya. Ada yang mempunyai seni mengoleksi misalnya tanaman bunga, ya. Kemudian ada juga yang biasa orang suka koleksi dapur hidup. Jadi di situ ada bermacam-macam tanaman yang bisa kita tanam, kita bisa pelihara untuk kita konsumsi, ya. Jadi itu perbedaan, bisa dinikmati dan bisa dilihat. Jadi manusia itu macam-macam. Jadi macam-macam seninya. Selain itu juga ada juga manusia. Kalau manusia juga dia kalau dia punya dia punya seni termasuk besar. Dia kalau mau berpakaian biasanya dia maunya baju. Kalau perempuan biasanya baju, tas, sepatu. Kadang dia mau supaya warnanya senada. Nah, itu termasuk pada satu bagian seni. Nah, itu dikatakan seni yang dapat dinikmati. Kemudian kita kembali ke tumbuh-tumbuhan tadi. Jadi jenis daripada seni itu juga kan tadinya saya sudah katakan bahwa orang ada seni untuk memelihara bunga. Mereka mengoleksi berapa macam bunga. Tapi bunga itu tidak bisa dimakan. Nah, kalau kita mengambil tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan atau tanaman yang kita koleksi yang bisa dimakan, itu termasuk apa? Kalau biasa kita di Manado ada tomat, rica, apalagi kunyit, jahe, dan lain-lain sebagainya itu bisa diolah untuk dapat dimakan oleh manusia, gitu. Nah, jadi berbicara mengenai seni rupa ini, kita lihat ada seni rupa 2 dimensi. Jadi yang dikatakan seni rupa 2 dimensi ini itu merupakan warna yang atau mempunyai 2 warna. Jadi
ada hitam, ada warna-warni. Itu seni rupa 2 dimensi. Coba kalian perhatikan di buku paket yang kalian pegang sekarang, di situ ada bermacam-macam gambar. Ya, jadi kalian bisa melihat gambar-gambar di situ. Jadi misalnya kita lihat gambar yang nomor 1, ya. Ada juga gambar yang nomor 2, nomor 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita lihat di situ perbedaan gambar-gambarnya tidak sama kan? Ada perbedaannya. Jadi kalian bisa menentukan di situ ini bentuk gambar yang berapa dimensi. Ya. Jadi nanti selesai ini nantinya ada tugas. Kemudian kita pindah pada bagian B, yaitu unsur dan objek karya seni rupa. Jadi kalau berbicara mengenai unsur dan objek karya seni rupa, itu adalah merupakan seorang yang mempunyai seni atau biasa juga disebut dengan seniman. Kemudian juga biasa juga disebut dengan desainer. Jadi biasanya sebelum dia membuat gambar, dia desain dulu, ya. Dia pakai buram, kemudian dia gambar dulu memakai pensil ataupun ballpoint. Nah, itu termasuk pada bagian desainer. Nah, kemudian pengrajin. Kalau kita lihat perajin ini, itu biasanya mengambil ada kayu yang bisa diukir, untuk entah itu dia buat patung atau apa, itu dinamakan sebagai seni perajin, ya. Dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa paparan singkat tentang unsur-unsur seni rupa. Ya. Yang pertama adalah mengenai garis. Ya, garis ini kadang-kala dikatakan sebagai line. Jadi garis. Ya. Kemudian yang kedua, raut atau bidang dan bentuk, ya. Kemudian yang ketiga yaitu ruang. Kemudian yang kelima tekstur. 5 warna. Kemudian yang keenam adalah gelap dan terang. Jadi kalau kita melukis, kita harus menyesuaikan dengan hal-hal ini, ya. Jadi kalau misalnya garis itu pertama-tama ada yang garis memang hanya asal garis saja. Kemudian juga ada juga garis yang harus lebih jelas lagi dari garis yang pertama. Jadi kata kasarnya lebih tebal dari garis yang pertama. Nah, kemudian kalau kita melihat raut atau bidang dan bentuk, biasanya kalau kita mau bentuk menggambar, ya, ada banyak macam bentuk. Ada yang bentuknya segi 4, ada yang segi 5, ada juga bentuk macam gambar bintang. Jadi tergantung dari apa yang kita akan lukis. Nah, kemudian mengenai ruang, ya. Kalau cara kita melukis dalam ruang, itu adalah salah satu cara atau objek yang terdapat pada karya seni rupa, ya. Jadi bagaimana cara kita mau melukis dalam ruang? Misalnya dalam ruang perpustakaan. Jadi dalam ruang perpustakaan itu kita harus
harus fokus di cara penataan buku-buku di atas rak, ya. Kemudian jadi dalam fokus kita melukis dalam ruangan itu, misalnya tadi saya katakan misalnya dalam ruang perpustakaan itu kita harus tahu juga bagaimana caranya menempati buku-buku yang sama dan yang tidak sama. Yang jelas di sini dalam ruangan ini kita harus tunjukkan yang mana ini memang gambar dalam ruangan, dan berarti di situ harus ada kelihatan terutama rak, kemudian buku-buku yang sudah disusun secara rapi, dan tentu saja di situ harus ada gambar orang yang memang menempati ruangan perpustakaan itu, ya. Ada baiknya juga gambar orang tersebut seperti mengambil buku atau memilih buku dalam ruangan perpustakaan itu. Jadi itu caranya bagaimana bagaimana kita melukis dalam ruangan. Kemudian warna. Jadi kalau kita melukis itu juga warna harus disesuaikan dengan kita fokus apa yang kita harus lukis. Jadi jangan kita melukis mengkombinasikan warna itu dengan warna yang tidak sesuai satu sama lain. Jadi ada baiknya kita lukis yang memang kalau pakai warna harus warnanya harus saling berpadu, ya. Jangan hanya asal-asal lukis saja. Oh, yang penting kita melukis. Tapi jadi dalam melukis ini, dalam seni rupa melukis ini, kita harus juga menentukan atau kita juga bisa mengambil satu perbedaan. Oh, lukisan ini lukisan 2D atau 2 dimensi. Oh, lukisan ini lukisan biasa, begitu. Ya, kemudian selanjutnya kita lanjut pada bagian C, yaitu medium, bahan, dan teknik. Jadi dalam hal ini sebelum melakukan kegiatan berkarya seni rupa 2 dimensi, di sini juga sangat penting bagi kamu untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbagai alat yang akan Anda lakukan, atau Anda akan pergunakan. Jadi jangan cuman suka melukis, lukisannya tidak ada manfaat, hanya sama dengan anak-anak TK saja, kasih kertas, kasih pensil, cuman garis-garis begitu, jadi lukisan yang tidak ada bermakna. Jadi kalian ini kan semua sudah SMA, jadi usahakan apabila Anda melukis, Anda harus memperhatikan hal-hal yang kita akan gunakan dalam melukis, terutama dalam perpaduan warna. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai proses berkarya seni rupa. Jadi pada proses berkarya seni rupa ini kita akan ambil tahapan dalam seni rupa yang dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. Jadi ini motivasi timbul dari dalam hati kita. Jadi biasanya kita kalau mau melukis, ada baiknya kita melukis ada juga yang melukis dia pakai tema, ya. Jadi seolah-olah kalau dia sudah memegang alat lukis, jadi kan di situ ada termasuk setelah dilukiskan untuk memperindah lukisannya, dia ingin memakai 2 dimensi. Jadi di situ dia harus memakai
pensil berwarna atau memakai cat. Jadi tergantung dari kemauan si orang tersebut. Ya, jadi Ibu kira sampai di situ dulu untuk pengertian daripada seni rupa ini, dan coba kalian buka halaman 28 dan 29. Di situ ada tugas buat Anda, ya. Tugas ini ada pribadi dan teman, ya. Jadi penilaian pribadi dan penilaian antar teman. Jadi nantinya setelah selesai itu, kalian masukkan pada Ibu dan Ibu akan periksa dan langsung memberikan penilaian yang pertama. Jadi untuk anak-anak kelas 10, materi kita untuk hari ini sampai di sini dulu. Karena Ibu akan langsung dengan materi kelas 12. Jadi saat ini, dan jangan lupa selalu pakai masker dan jaga jarak. Salam sehat semua. Tuhan Yesus memberkati.